Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 struktur data kelas B akan mempresentasikan materi kami yaitu dari tugas 3 yaitu FL3, BST, dan Priority Queue. Mungkin bisa di perkenalan yang pertama yaitu ada Fizandra Rizky Pradika dengan di belakang 3038. Yang kedua ada Farili Sakti Bayhaqi dengan NIM belakang 3066 dan kemudian saya Muhammad Syahbudin dengan NIM belakang 3071. Mungkin bisa lanjut, bisa dijelaskan yang pertama oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban kami mengenai soal tentang priority queue. Jadi soalnya itu masukkan data berikut secara berturut-turut ke Maxheap. Setiap memasukkan satu data, gambarkan isi array-nya, mengurutkan nilai yang terbesar. Datanya itu 54, 58, 66, 94, hapus 66, 71, 70, 64, hapus 58, 16, 13, 70. Seperti yang ada di gambar di bawah ini. Next. Jadi ini mulai dari line pertama. Pertama kita membuat kelas terlebih dahulu, lalu isinya adalah fungsi init. Potongan kode di atas berisi kelas priority queue. Fungsi init ini pada kode tersebut isinya ada self.size sama dengan 0, self.heap, lalu self.length. Lanjut. Selanjutnya ini ada mulai dari line 7 sampai 32. Di sini ini pada kode ini terdapat fungsi parent 1 yang di line 7 sampai 8 ini yang akan mereturn nilai n dengan cara indeks 1 dibagi 2, lalu terdapat lchild 1 untuk mereturn cabang child sebelah kiri dari parent 1. Parent 1 yang di atas tadi. Loh, belum. Lalu sedangkan rchild digunakan untuk mereturn cabang sebelah kanan parent 1. Lalu parent 2 itu yang line ke-16 digunakan untuk mereturn indeks parent 1 dengan nilai lebih dari sama dengan 0. Betul, nilai lebih dari sama dengan 0. Lalu lchild 2 untuk mereturn indeks lchild 1 dengan nilai kurang dari size-nya. Lchild 2 itu line ke-19. Lalu lchild 1 ya line ke-10. Lalu selanjutnya rchild 2 untuk mereturn indeks rchild 1 dengan nilai kurang dari size. Ini line 22. Lalu parent 3, line 25 digunakan untuk return heap dari indeks parent 1. Lchild 3 untuk mereturn heap dari indeks lchild 1. Lalu rchild 3 digunakan untuk mereturn heap dari indeks rchild 1. Jadi intinya nanti pokok mempunyai hubungan dengan parent 1 dan lchild 1 dan rchild 1. Gitu terus. Lanjut. Lalu selanjutnya mulai ke line 34 sampai 38 ini terdapat dua fungsi yaitu fungsi tukar dan penuh. Fungsi tukar ini digunakan untuk menukar heap pada setiap indeks. Apabila nilai heap indeks ini lebih kecil dibanding heap indeks 2, maka nilai akan ditukar sehingga heap indeks berada di depan heap indeks 1. Terus kalau fungsi penuh ini digunakan untuk mereturn nilai size sama dengan length. Self.size sama dengan self.length. Lanjut. Selanjutnya line 40 sampai 45. Kode ini ada fungsi insert ya yang digunakan untuk menginsert atau menambahkan data baru pada array yang dibuat. Jika array penuh maka akan merage heap penuh. Lalu size dari heap sama dengan data, lalu terdapat upheavy self.size kemudian size plus sama dengan 1. Upheavy ini nanti ada fungsinya sendiri nanti. Lanjut. Lalu def
delete. Fungsi delete. Fungsi delete ini digunakan untuk menghapus elemen tertentu pada array. Jika size-nya itu 0, maka akan meres heap tidak memiliki elemen. Terdapat delete index, yang variabel delete index itu, yang digunakan untuk menghapus elemen pada heap index. Jika delete index dijalankan, maka size kurang sama dengan 1. Lalu itu ada abv heapify. Nah, ini ada heapify-nya. Jika fungsi tukar pada kode sebelumnya digunakan untuk menukar indeks, fungsi heapify digunakan untuk menukar child. Jika indeks L child 2 dan heap temp index kurang dari indeks child 3, maka nilai temp index itu sama dengan indeks child 1. Jika indeks R child 2 dan heap temp index kurang dari indeks child 3, maka nilai temp index sama dengan indeks R child 1. Jika temp index tidak sama dengan indeks, maka akan menukar nilai indeks dengan temp index. Lanjut, ada fungsi lagi abify yang tadi ada di atas sebelumnya. Jika pada heapify sebelumnya digunakan untuk menukar child, pada fungsi abify digunakan untuk menukar parent. Bedanya cuma itu saja. Hampir sama cara kerjanya. Selanjutnya BST akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin bisa dilanjutkan saya, yaitu penjelasan BST atau binary search tree. Soalnya yaitu yang pertama, masukkan data berikut secara berturut-turut ke BST. Setiap memasukkan satu data, gambarkan tree-nya. Kemudian kunjungi BST tersebut secara pre-order dan post-order. Jelaskan proses penentuan node yang dikunjungi, bukan hanya hasil akhirnya. Kemudian aturan dalam BST, setiap child node sebelah kiri harus lebih kecil nilainya daripada nilai root. Kemudian setiap child node sebelah kanan harus lebih besar nilainya daripada nilai root. Datanya adalah 54, 58, 66, 94, 71, 70, 64, 16, 13, 70. Berikut adalah datanya. Yang pertama yaitu dari di sini ada 54. Yang pertama ada 54, kemudian datanya ada 58. Nah, di 58 ini kini karena 58 lebih besar dari 54, maka akan ditaruh di sebelah kanan. Kemudian lanjut lagi ke 66 datanya, yaitu karena 66 itu lebih besar dari 58, maka akan lanjut ke kanan daripada ke kiri karena 66 itu lebih besar. Kemudian lanjut ada 94. Nah, 94 ini lebih besar dari 66 lagi. Jadi dia akan ke kanan daripada ke kiri. Kemudian ada 71. Nah, 71 ini lebih kecil dari 94, maka dia akan ke kiri. Mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, setelah 71 di sini ada 70. Karena 70 lebih kecil dari 71, maka dia akan ke kiri lagi. Kemudian di sini ada 64. 64 ya, karena di karena 64, karena di sini sudah ada 66 dan di 94, maka daripada ke 70 ini ke kiri lagi, maka ditaruh di 66 ini. Karena lebih kecil dari 66, 64 lebih kecil dari 66, maka dia akan ke kiri. Kemudian ke 16, karena 16 ini lebih kecil dari 54, maka dia akan ke kiri. Selanjutnya 13. 13 ini karena lebih kecil dari 54 dan lebih kecil dari 16, maka dia akan ke kiri lagi. Kemudian 70. 70 itu lebih besar dari 54, 58, 66, lebih besar dari 9, lebih kecil dari 94. Kemudian makanya ke 71 sini lebih kecil ke kiri, dan kemudian 70 ke kiri lagi. Untuk kodenya sendiri
ada kelas node dengan fungsi init untuk memanggil self setnya. Dengan kode di atas berisi kelas node, fungsi def init, pada kode tersebut berisi size, heap, dan length. Kemudian potongan kode di atas berfungsi sebagai insert untuk memasukkan data. Bisa dilihat di sini ada fungsi insert dengan parameter root dan key. Apabila rootnya itu none, maka dia akan mengembalikan node-nya. Apabila else, if root.value sama dengan key, maka akan mereturn root-nya. Kemudian apabila value-nya itu lebih kecil daripada key, maka dia akan ke kanan dengan insert root, right, dan dot comma key. Apabila root eh, kemudian selain itu rootnya akan ke kiri, maka kita insertkan root kiri root dot left, comma key. Kemudian kita return rootnya. Kemudian di sini ada soal untuk pre-order. Di sini juga sudah ada kodenya. Def pre-order dengan parameter root. Apabila rootnya itu apabila root, maka di print root.value. Kemudian kita akan mengambil fungsi pre-order dengan root kiri dan root right. Maka karena aturan pre-order, maka dia akan mengambil root value-nya, kemudian telusuri ke kiri. Maka dari itu kita akan pre-order ke kiri terlebih dahulu. Setelah itu kita telusuri ke kanan, maka dia akan pre-order ke kanan. Maka hasilnya adalah 54 di sini, kemudian ke kiri ada 16, 13. Setelah tidak ditemukan lagi, maka dia akan ke kanan 58, 66. Karena di sini ada ke kiri, maka dia akan ke kiri terlebih dahulu, yaitu 64. Kemudian lanjut ke kanan lagi 94, kemudian ke kiri 71, dan terakhir ke kiri 70. Kemudian untuk post order, maka hampir sama seperti tadi, tapi di balik post order yaitu dengan root.left, dengan root right, root.value. Jadi kita akan ke kiri, ke kanan, kemudian ke yang terakhir itu yang tengah. Jadi seperti aturan post order tadi, ke kiri, ke kanan, dan kemudian rootnya, ya, atau yang atas. Jadi kita telusuri ke kiri terlebih dahulu, yaitu 13, kemudian 16. Karena setelah itu kita akan langsung kita ambil turunan yang ke kanan, yaitu yang pertama yaitu habis ke kanan, karena 66 ini mempunyai child 64, maka dia akan mengambil 64 terlebih dahulu. Kemudian lanjut lagi ke 94 dan turun langsung ke 70, kemudian ke 71. Karena sudah yang bagian yang kiri tidak ada lagi, maka akan langsung ke kanan, yaitu 94, 66, 58, dan yang terakhir adalah rootnya yaitu 54. Ini adalah full BST kode kami, yaitu yang tadi. Jadi ini yang tadi ini sudah saya jelaskan. Kemudian ini adalah ada node-nya 54, insert x, 58, kemudian insert x, 66, 94, 71, 70, 64, 16, 13, 70. Kemudian apabila kita pre-order, maka print pre-order, x. Kemudian apabila post order, maka post order dengan parameter x. Nah, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dengan menjelaskan AVL3. Di sini ada soal AVL3, yaitu masukkan data berikut secara berturut-turut ke AVL. Setiap memasukkan satu data, gambarkan tree-nya. Di sini ada dua tipe rotasi, yaitu single rotation, LL atau left-left rotation, RR atau right-right rotation, dan yang terakhir double rotation
RL right left rotation, dan LR left right rotation. Datanya yaitu 54, 58, 66, 94, 71, 70, 64, 16, 13, dan 70. Oke, di sini ada kode dari line 1 sampai 8. Di sini ada kelas ya TreeNode yang memiliki fungsi def init dengan self.val, left, right, dan height. Lalu selanjutnya di sini ada potongan kode kelas AVL3 ya yang mengandung fungsi insert self root key. Nah, di sini ada operator if not root return TreeNode key-nya nanti akan di return ke situ. Lalu ada elif key kurang dari root.val di sini akan menjalankan root.left sama dengan self.insert root.left, key. Lalu atau else akan menjalankan root.right sama dengan self.insert root.right, key. Lalu di sini ada step yang kedua, yaitu update height of the ancestor node atau rootnya. Root.height di sini sama dengan 1 plus max dalam kurung self.getHeight root.left, self.getHeight root.right di root kiri dan kanan ya. Oh, di sini ada step ketiga yaitu get the balance factor atau faktor keseimbangannya. Nanti di sini ada variable balance yang sama dengan self.getBalance dalam kurung variable root. Lalu ada step keempat, jika node-nya tidak seimbang, maka coba 4 cases yang akan saya jelaskan sebentar lagi. Oke, next. Oke, di sini ada potongan kode if semua yang mulai dari case 1, case 2, case 3, dan case 4. Nah, potongan kode di samping berisi 4 case ya, yang akan dicoba saat node tidak seimbang dengan case rotasi, yaitu left-left rotation, right-right rotation, left-right rotation, dan juga right-left rotation. Terus terakhirnya akan di return root. Next. Oke, di sini ada potongan kode di samping yang memiliki fungsi dari right rotation ya, left right rotate ini. Lalu left rotation di sini yang akan dicoba saat node tidak imbang dengan case rotation tadi. Lalu di sini ada fungsi left rotate di sini dan juga right rotate yang sama-sama akan menggunakan fungsi getHeight di sini juga. Oke, akan saya lanjutkan. Di sini ada line 93 sampai 103. Potongan kode di atas berisi fungsi getHeight dan juga getBalance yang dipakai di fungsi left rotate dan right rotate di sini ya. Lalu isinya getHeight itu parameternya self sama root. Nah, jika bukan root akan mereturn 0. Jika tidak return root.height. Lalu di sini ada fungsi getBalance dengan parameter self sama root. Lalu jika bukan root return 0. Lalu ada return self.getHeight root.left min self.getHeight root.right. Jadi height root left dikurangi root dari kanan height-nya. Nah, lalu di sini selanjutnya ada potongan kode yang berisi fungsi dari pre-order, in-order, dan post-order. Nah, fungsi-fungsi di sini akan digunakan untuk melakukan traversal ya, traversal pre-order, traversal in-order, dan traversal post-order. Untuk traversal pre-order itu dari root, terus ke kiri, terus ke kanan. Untuk traversal in-order itu dari left, terus ke root, terus ke right. Untuk traversal post-order itu dari left, terus right, terus root. Selanjutnya, di sini ada bagian data. Di sini pertama ada node ya 54, terus kita turun ke kanan 58, turun ke kanan lagi 66. Lalu di sini karena node tree-nya sudah tidak seimbang, kita melakukan right rotation. Jadi 54 turun ke sini menjadi cat 58 menjadi root, 66 menjadi catnya 58. Lalu di sini kita
ke kanan, selanjutnya ada penambahan node atau data 94 yang merupakan child kanan 66. Lalu selanjutnya kita masukkan data 71 karena lebih kecil dari 94, kita taruh di bawah 66, lalu 94 kita taruh di bawah 71. Nah, karena di sini tree tidak seimbang lagi, kita lakukan RR rotation lagi, right rotation. Nah, menjadi seperti ini, 54 turun lagi menjadi child 58 dan 66 menjadi root node. Lalu 71 turun naik ke menjadi di bawahnya 66 dan 94 di bawahnya 71. Lalu di sini kita tambahkan data 70 di bawah 71 di sebelah kiri. Lalu di sini kita tambahkan ada data 64 yang masuk ke bawah 58 sebelah kanan. Lalu di sini kita masukkan data 16 yang ada di bawah 54 sebelah kiri. Selanjutnya, di sini kita masukkan lagi data 13 yang masuknya karena lebih kecil dari 16 ada di bawahnya 16 sebelah kiri. Lalu di sini tree menjadi tidak seimbang lagi, jadi kita lakukan left rotation karena di sini sebelah kiri ya. Lalu di sini tree-nya menjadi seperti ini ya. Rootnya tetap 66, yang berbeda di sini hanya 16 naik ke posisi 54 dan 54 turun menjadi kanannya 16. Lalu di sini kita masukkan lagi data terakhir yaitu 70 yang akan masuk ke bawah 70 di sebelah kiri. Nah, di sini ada potongan kodenya. Di sini ada variabel my3 yang akan menyimpan kelas AVL3 dan root sama dengan none. Di sini root sama dengan my3.insert root ini digunakan untuk memasukkan data yang sudah disediakan. Di sini mulai dari 54, 58, 66, 94, 71, 70, 64, 16, 13, dan 70. Nah, di sini kami memiliki perintah print untuk periode traversal yang akan memanggil fungsi preorder. Lalu di sini akan ada fungsi in order ya, yang akan memanggil fungsi in order, dan juga di sini ada print preorder traversal yang akan menjalankan fungsi post order. Lalu di sini kami mendapatkan hasil 54, 58, 66, 94, 71, 70, 64, 16, 13, dan 70. Dan di bawahnya di sini bisa dilihat untuk hasil gambar tree-nya. Baik, mungkin lanjut ke running kode. Baik, di sini ada kode dari priority queue. Di sini karena kode yang disediakan tidak memiliki print, jadi kodenya hanya berisi kelas dan def fungsi-fungsi saja. Oke, selanjutnya di sini ada kelas node VST ya. Di sini ada kodenya VST. Oke, dan saya run. Nah, di sini sudah terlihat bahwa preorder dari BSD adalah 54, 16, 13, 58, 66, 64, 94, 71, dan 70. Lalu untuk post ordernya adalah 13, 16, 64, 70, 71, 94, 66, dan 58. Oke, selanjutnya di sini ada kode dari AVL3 yang sudah kami ambil dari GitHub yang sudah disediakan. Di sini akan saya run ya. Oke, sudah saya run. Bisa dilihat di sini adalah preorder traversal dari AVL3 yang dibuat adalah 66, 58, 16, 13, 54, 64, 71, 70, 70, dan 94. Untuk in order traversal 13, 16, 54, 58, 64, 66, 70, 70, 71, dan 94. Lalu untuk post order traversal ada 13, 54, 16, 64, 58, 70, 70, 94, 71, dan 66.
Mungkin itu saja dari kelompok kami. Eh, Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.